Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita masih membahas tentang bab 5 Rasul Allah idolaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak saleh dan salihah hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap semangat ya semuanya ya. Tetap juga jaga kesehatannya dan jangan lupa juga untuk tetap terapkan 3M dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan agar kita semua terhindar dari virus corona. Sebelum memulai pelajaran, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Alhamdulillah kita semua sudah berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan serta pemahaman yang baik kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas adalah nabi ke-19 dan merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah Nabi Ilyas dalam Quran surat As-Saffat ayat 123. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mari bersama-sama kita membaca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Yang artinya, dan sungguh Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul. Quran surat As-Saffat ayat 123. Nabi Ilyas adalah seorang nabi yang taat beribadah, sangat bersabar dan pantang menyerah. Jadi sifat Nabi Ilyas ini nih, sabar dan pantang menyerah. Nabi Ilyas gemar menolong orang yang sedang kesusahan. Nabi Ilyas diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel yang menyembah berhala yang bernama Baal. Jadi pada waktu itu Nabi Ilyas Allah Subhanahu wa taala utus kepada kaumnya, yaitu kaum Bani Israel yang pada saat itu kaum Bani Israel menyembah berhala, berhalanya itu bernama Baal. Berulang-ulang kali Nabi Ilyas menginginkan dan mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Jadi Nabi Ilyas terus mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, namun mereka selalu menolak. Hingga suatu hari, Bani Israel merasa terganggu dengan kehadiran Nabi Ilyas, lalu mereka berniat untuk membunuh Nabi Ilyas. Nabi Ilyas menyelamatkan diri dari kejaran orang kafir dengan cara bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Jadi Nabi Ilyas kan dikejar-kejar oleh kaum Bani Israel, akan dibunuh. Kemudian Nabi Ilyas menyelamatkan dirinya dengan cara bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaan kaum Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka, yaitu kemarau yang sangat panjang selama 3 tahun. Jadi karena kaum Bani Israel ini tetap durhaka, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, yaitu kemarau selama 3 tahun. Akhirnya mereka sadar kalau perkataan Nabi Ilyas memang benar, dan mereka meminta didoakan oleh Nabi Ilyas agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Dan mereka berjanji akan bertaubat dan menyembah Allah. Akhirnya mereka bertaubat kepada Allah. Jadi pada waktu mereka terkena kemarau, lalu mereka mencari Nabi Ilyas. Lalu mereka meminta agar Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, dan mereka berjanji akan bertaubat dan menyembah Allah. Akhirnya mereka bertaubat kepada Allah. Namun ketika keadaan kembali normal, jadi hujan sudah turun kembali, kemudian keadaan sudah subur, mereka yaitu kaum Bani Israel ini kembali ingkar kepada Allah.
Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada mereka berupa gempa bumi yang sangat dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan karena mereka sudah berjanji ya tadi akan bertaubat, tapi setelah keadaan normal ternyata mereka kembali lagi durhaka kepada Allah. Lalu Allah memberikan hukuman kepada mereka, hukuman yang sama saja seperti azab, yaitu gempa yang sangat dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan. Yang selamat pada waktu itu hanya Nabi Ilyas dan orang-orang yang beriman. Nah, setelah Nabi Ilyas, sekarang kita akan membahas juga kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihi salam. Nabi Ilyasa adalah keponakan Nabi Ilyas. Jadi Nabi Ilyas sama Nabi Ilyasa ini adalah paman dan keponakan. Pamannya yaitu Nabi Ilyas, keponakannya adalah Nabi Ilyasa. Jadi Nabi Ilyasa ini menyebut Nabi Ilyas ya, memanggilnya paman karena Nabi Ilyasa ini adalah keponakan Nabi Ilyas. Nama ayah Nabi Ilyasa adalah Aktub bin Ajuz. Nama ayah Nabi Ilyasa. Setelah Nabi Ilyas wafat, Nabi Ilyasa menggantikan dalam mengurus kaumnya yaitu Bani Israel. Jadi setelah Nabi Ilyas wafat, kemudian yang mengurus kaum Bani Israel digantikan oleh keponakannya yaitu Nabi Ilyasa. Selama kepemimpinan Nabi Ilyasa, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan taat kepada Allah. Akan tetapi, setelah Nabi Ilyasa wafat, Bani Israel kembali durhaka kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaum Bani Israel sehingga mereka dilanda kesengsaraan. Jadi setelah Nabi Ilyasa memimpin kaum Bani Israel ini hidupnya rukun, tentram, makmur karena mereka taat dan berbakti kepada Allah. Tetapi setelah Nabi Ilyasa wafat, ternyata mereka kaum Bani Israel ini kembali lagi durhaka kepada Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, yaitu mencabut kenikmatan dan kesenangan hidup mereka sehingga kaum Bani Israel ini hidupnya dilanda kesengsaraan. Nah, untuk tugas hari ini yaitu isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. 1. Nabi ke-19 adalah Nabi. Yang kedua, sebutkan sifat yang dimiliki oleh Nabi Ilyas. Yang ketiga, kaum Nabi Ilyas menyembah. Pada waktu itu kaum Nabi Ilyas menyembah apa ya? Lalu yang keempat, ketika hendak dibunuh, Nabi Ilyas menyelamatkan diri dengan cara apa Nabi Ilyas menyelamatkan diri ketika hendak dibunuh. Yang kelima, sebutkan azab yang menimpa kaum Bani Israel. Yang keenam, setelah Nabi Ilyas wafat, yang memimpin Bani Israel digantikan oleh. Yang ketujuh, apa hubungan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa? Jadi hubungan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa itu apa ya? Yang kedelapan, bagaimana keadaan kaum Bani Israel setelah dipimpin oleh Nabi Ilyasa? Yang kesembilan, setelah Nabi Ilyasa wafat, kaum Bani Israel kembali apa ya? Kemudian yang ke-10, terakhir, Allah Subhanahu wa taala melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaum Bani Israel sehingga mereka, jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyabut kesenangan dan kenikmatan hidup mereka, apa yang terjadi pada kaum Bani Israel. Nah, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai sekian. Jangan lupa semua untuk mengumpulkan tugasnya ya. Tetap semangat semuanya, tetap jaga kesehatan. Mari bersama-sama kita menutup dengan membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.